Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi as-sadiqil amin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, hadis ke-39 masih berkaitan kali bab sabar. Bab sabar hadis ke sana. Sebatas kita mengatasi pilih ujian hidup mesti wonten. Di dalam menghadapi ujian kita semua harus bersabar. Enten sabar ketika menghadapi musibah, wonten sabar ninggalaken maksiat, wonten sabar untuk taat, sabar untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Pada sholat jamaah abot butuhne sabar. Tani isu abot butuhne sabar. Taat butuhne sabar. Ngaji Quran abot butuhne sabar. Arep sedekah abot butuhne sabar. Ninggalaken maksiat nggih abot kangge ingkang biasa nglampahi maksiat, butuh kesabaran. Angsal musibah kedah sabar. Menika berkaitan kali musibah dunia. An Abi Zaidin Usamah bin Zaid bin Harisah. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah. Sian berkulaterangkan Usamah niki putrane Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah pernah diambil putra oleh Nabi, dijadikan sebagai putra Nabi, budak, dipun merdekakan, langsung dijadikan sebagai putra angkat. Makanya dijelaskan di sini Maula Rasulillah. Zaid bin Harisah itu maulanya Rasulullah, orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Wahibbihi, Usama ini dicintai oleh Nabi. Wa bani hibbihi, dan anak dari orang yang dicintai Nabi. Luar biasa Usama itu. Kados putune piyambak. Qala, Usama mengatakan, Arsalat bus ngirim sapa bintun nabiyyi, putrine Kanjeng Nabi. Ngirim utusan datang Kanjeng Nabi. Putrine Kanjeng Nabi mengirim utusan supados matur dumateng Kanjeng Nabi. Anggene matur, inna bni qad ihtudira fashhadna, sesungguhnya anakku sungguh dalam sakaratul maut. Uhtudira niki roy badhe dipun ambil, sakite pun nemen. Fashhadna, mugi panjenengan nyekseni wahai Rasulullah datang putra kula teng putune piyambak. Fa arsala yuqri'us salama, Kanjeng Nabi ngirim utusan supados nyampaikan salam. Terus Kanjeng Nabi piyambak boten rawuh. Nabi mengutus sahabat untuk menyampaikan salam. Wa yaqulu, dan Nabi mengatakan, inna lillahi ma akhadha
walahu ma'a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya hanyalah milik Allah apa yang telah Allah ambil. Walahu dan milik Allah ma'a'ta apa yang Allah berikan. Wa kullu syai'in dan segala sesuatu indahu wonten ngarsane Allah, di hadapan Allah, bi ajalin musamma wonten batas waktu yang ditentukan. Ini termasuk dengan kalau mireng wonten berita duka niki nggih sunah maca memberi ucapan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Lafaz yang lain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ini nanya panjang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah, wa inna ilaihi dan sesungguhnya kami kepada Allah raji'un akan kembali semua. Ini namanya lafaz istirja. Istirja. Istirja itu amrih bali marang Gusti Allah. Kemusibahaken inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh itu kersane Gusti Allah. Kabeh kagungane Gusti Allah. Marang Gusti Allah kabeh bali. Menawi niki innane pendek. Innalillahi sesungguhnya hanyalah milik Allah ma akhadha apa yang telah Allah ambil walahu lan kagungane Gusti Allah ma barang a'ta kang paring sapa Gusti Allah wa kullu syai'in utawi saben-saben suwiji indahu ing dalem ngarsane Allah iku bi ajalin kelawan batas waktu musamman kang den tentokaken sedaya sampun wonten ketentuane. Kula panjenengan sedaya milik Allah. Kalau kita diambil juga yang mengambil Allah, kita diberi hidup yang memberi juga Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Makanya kehidupan yang diberikan Allah kita isi kanthi ngabdi marang Gusti Allah. Karena Gusti Allah tujuan diciptakan kan kangge ibadah. Dene lintu-lintune niku kelanten kebutuhan. Apa-apa megawe, ya wong urip ya butuh megawe. Niate kanggo sangu ibadah. Akhirnya ibadah sedaya ibadah. Sing medha-medha ngeten ibadah pados rezeki ibadah sae kali rencang ibadah sae kali keluarga sedayane ibadah. Maten-maten tiap hari enten kewajiban khusus 5 waktu ibadah sedaya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Lajeng nasihate Kanjeng Nabi fal tasbir maka becik sabaro kon sabar yang putriku kon sabar wal tahtasib lan becik mengharap ridhone Gusti Allah. Putri ini dinasihati niki fal tasbir wal tahtasib. Terus akhirnya apa utusan itu nyampe akan niki fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi layatiyanna. Nuli putri ini Kanjeng Nabi niki mengirim lagi utusan tuqsimu alaihi bersumpah kepada Nabi layatiyanna, sungguh dia harus datang kepadanya. Layatiyanna demi yakti teman-teman supaya teka sapa Kanjeng Nabi ha ing putri ini. Sumpah ya kan, nyumpahi abai nggih. Nggih soalé tiyang napa wong
putrine bali kapundhut. Nggih, kiambahe putrine Kanjeng Nabi gadah yogane bali kapundhut. Kok mbae dikabari boten rawuh. Demi Allah, bapak kudu rawuh. Demi Allah, bapak kudu rawuh. Akhirnya faqama, Kanjeng Nabi berdiri. Wa ma'ahu, dan bersama Nabi Sa'd bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah. Iki tokoh Madinah, tokohnya sahabat Ansar. Wa Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal, anak muda yang pintar, cerdas. Wa Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, niki sahabat Kanjeng Nabi yang oleh Sayyidina Umar dijadikan imam pada waktu Ramadan. Dulu sholat tarawih kiambak-kiambak, mboten-mboten kali Sayyidina Umar dikumpulkan semua sahabat, Ubay bin Ka'ab menjadi imamnya. Soalnya Qur'ani sangat. Terus Zaid bin Sabit ini sahabat Nabi yang dulu banyak menulis wahyu, nulis Al-Quran. Ketika belum dibukukan, Zaid sering nulis, tapi dari atas ngeten iki. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kiambai dipanggil supaya membukukan Al-Quran. Akhirnya dipuatusi saking para sahabat. Enten sing apal surat ngeten, apal surat ngeten, apal ayat niki, enten sepotong ayat niki, surat niki, akhirnya terkumpul niki. Niku Zaid bin Sabit dengan beberapa sahabat. Nah niki Kanjeng Nabi, Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, warijalun, dan beberapa orang radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua para sahabat. Akhirnya apa? Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu. Kemudian diangkat ke hadapan Rasulullah as-sabiyyu, anak kecil yang sakit. Wayai putune Kanjeng Nabi yang sakit dipun angkat, dipun paringaken Kanjeng Nabi. Fa'aqadahu, lalu oleh Nabi didudukkan di pangfi hijrihi, di pangkuannya. Diterima kali-kali Nabi dilenggarkan wonten pangkuane. Wa nafsuhu taqaqqaq, sedangkan nafasnya anak ini pun taqaqqaq, pun pokoknya pun menggeh-menggeh. Namanya tiang sakaratul maut. Fafadat aina, kedua mata Nabi meneteskan air mata. Netes. Akhirnya faqala Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, ma hadha, wahai Rasulullah, apa ini? Kenapa engkau menangis? Kenapa menangisi orang yang anak yang dalam sakaratul maut? Faqala, Kanjeng Nabi jawab, hadihi rahmatun, ini kasih sayang, rahmat. Ja'alahu Allah Ta'ala, Allah jadikan rahmat ini oleh Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi, di dalam hati para hambanya. Iki ngono rahmat Gusti Allah ndadekaken ana ing dalem pira-pira atine kawulane. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qulubi man syaa min ibadihi, ing dalam atine siapa yang Allah kehendaki dari para hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, dan sesungguhnya Allah memberi kasih sayang dari para hambanya orang-orang yang mempunyai kasih sayang. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ngeten. Saat kenapa kok menegur, seakan-akan menegur Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi meneteskan air mata ketika si cucunya dalam keadaan parah. Soalnya ngeten, saat menegur Kanjeng Nabi
melarang orang itu menangisi orang yang meninggal, merobek-robek pakaian, menempeleng pipinya. Yang jahiliyah sih tempeleng nyawa, kelamin itu suwek-suwek, bengok-bengok, nangis-nangis buat karu-karuan. Terus Kanjeng Nabi melarang. Niku sedaya adate wong jahiliyah. Lek dalam Islam mboten-mboten. Iki kados sakniki ten masyarakat yang sing mboten ngertos mboten. Wangi si aduh mbok mabuk sampean kapundhut aku melok sapa melok Pak RT melok Pak Mutin melok Pak Mutin aku melok sapa nggih boten angsal nggih pripun nggih maos kalimat-kalimat thayyibah diwaosaken kalimat-kalimat thayyibah waosaken Quran nggih dihibur artinya kanthi ngaji. Nah, Kanjeng Nabi boten mulan, boten nangisi, boten cuma meneteskan air mata. Nah, kalau hanya meneteskan air mata itu tandanya boleh. Sudah biasa, pun biasa kita niki yang paling akrab, para kapundhut boten meneteskan air mata. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong iku apik banget, wong iku koncoku, wong Masya Allah ila akhirnya pun kesayangan dipun sebut meneteskan air mata niku tandane di hatinya ada belas kasih, enten rahmat, kasih sayang. Kanjeng Nabi sayang terputune, tersayang terputune, maka meneteskan air mata. Dan niki bentuk kesabaran ketika menghadapi musibah. Duwe putu lucu-lucune dipundhut kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Niki dijelasaken putrine Kanjeng Nabi, ibunya anak itu namanya Zainab bintu Rasulillah. Dados wonten garwane Kanjeng Nabi namine Zainab bintu Jahsin, wonten putrine Kanjeng Nabi namine Zainab. Wonten Zainab garwane, wonten Zainab ini. Terus suamine Zainab ini namanya Ibnu Abil As. Terus anaknya namine Qila, putrane niki keren. Inna bni Amr bin Ali Ibnu Abil As. Anak yang sakit niki namine Ali bin Abil As. Nah, Abul As mantune Kanjeng Nabi. Ali nami putrane sing sakit wau. Putune Kanjeng Nabi namine Ali bin Abil As. Mantun mantune Kanjeng Nabi namine Ali bin Abi Thalib. Jadi namine itu kata sing sami, kira-kira namine mantu namine yugo sami kali garwane Abu Thalib niku namine Fatimah. Ibune Sayyidina Ali namine Fatimah. Lah keranten Abu Thalib istrinya niku siyan ingkang merawat Kanjeng Nabi, ya kan? Kanjeng Nabi diambil sebagai anak, ayahnya sudah tidak ada, ibunya tidak ada, kakeknya tidak ada, diambil oleh Abu Thalib. Abu Thalib kali garwane namine Fatimah niku Kanjeng Nabi sae. Pokok didadekne putrane. Maten-maten Kanjeng Nabi kagungan putri dinamekaken Fatimah. Fatimah. Mantune namine Ali, lah mantu setunggale namine Abul As. Abul As gada juga dinamekaken Ali. Niku Ali punane Ali, punane ila akhirih. Saya mboten iku saya. Cuma nek kanggo wong Jawa rekam bulet jenenge kan bulet jenenge. Nggih, masyaallah. Terus kan terimane. Tiang Arab kan kata, contoh tiang Arab namine Hasan, namine Ali, namine Alwi, namine Husain. Itu sing paling kuat sangat itu. Paling kata namine Maten Bon. Lanjut hadis berikutnya. Hadis berikutnya niki lumayan.
panjang. Kalau artiakan An Suhaib radhiyallahu anhu, saking sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Anna Rasulullah sabdalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu, kana malikun, biyen ana seorang raja, fi man kana qablakum ing dalem kalangane wong sebelum kalian. Wa kana lan ana iku lahu kedue malik sahirun utawi tukang sihir. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai ahli sihir. Terus raja-raja niku nggadahi tiang-tiang sing sakti. Raja-raja, pokoknya tiang-tiang sing zaman sien, raja-raja nopo. Nah, teng Indonesia kan memang nggadahi tiang sakti, Patih Majapahit, Gajah Mada. Wonten malih mungkin Raja sinten nggadahi ajudan khusus. Tiang sing cara masyarakat itu tiang sakti. Sing saking rajine lek ngawula ning rajane niku wis dilakoni amalan napa mboten turu-turu sampai rambutnya panjang gitu, sampai jarang mangan pisan gitu. Posisi kayak mungkin dengar banget. Ya zaman siang gitu. Terus gade ahli sihir. Falamma kabira qala lil maliki, maka tatkalane tukang sihir mau wis tuwa, dheweke matur marang raja, ini qad kabirtu, bahwa aku telah berusia lanjut. Fab'ats ilayya ghulaman nu'allimuhu sihra, kirimkan kepadaku anak muda yang akan aku ajarkan kepadanya sihir. Fab'atsa ilaihi ghulaman yu'allimuhu, kemudian si raja mengirimkan anak muda kepada ahli sihir yang akan diajari ilmunya, ilmu sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun, dan ada di jalan menuju ke rumah ahli sihir ini ada rohib pendeta. Ibaratnya ini rumahnya, tengriki ahli sihir, tengriki enten pendeta. Pendeta sing ahli ilmu. Terus faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Anak muda ini kalau berangkat dari rumahnya, dia singgah, duduk, mampir tenggane rohib, ngurungaken pelajaran yang disampaikan. Duduk di situ. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu, mendengarkan pembicaraan rahib, fa'ajabahu, dia terheran kali nasihat-nasihat rohib. Wa kana idza atasahira marra birrahib wa qa'ada ilaihi, dan dia apabila akan datang kepada ahli sihir, dia melewati rahib itu dan dia duduk di situ. Fa idza atasahira darabahu, akhirnya anak muda ini kalau sampai kepada ahli sihir dipukuli. Apa murid cilik terlambat, kan? Dipukuli, terlambat sekali. Fatsaka dzalika ila rahib, faqala, lalu anak itu pulang, mampir di rahib lagi, kemudian mengadu, melapor ke rahib, melapor. Faqala idza khashita as-sahira faqul habasani ahli. Dia melapor kepada rahib, kata rahib, le awakmu wedi, awakmu faida tasayang, kalau awakmu wedi kepada ahli sihir, kondo aku ditahan kalau keluargaku, aku ditahan oleh keluargaku sehingga aku datang terlambat. Terus wa idza khashita ahlaka faqul habasani sahir, kalau kamu datang kepada keluargamu, kamu katakan bahwa aku ditahan oleh ahli sihir. Soalnya nopo berangkat ke griya dugi ahli sihir terlambat, langsung saking ahli sihir
tenggriane terlambat gara-gara mampir tenggene rohib lagi ambake seneng ngrungokne ilmu sing disampaikne kali rohib. Wis ngene wae, lek awakmu teko ngene ahli sihir di seneni kandhanono aku ditahan kalau keluargaku. Engko lek teko omah di seneni kondo aku ditahan oleh ahli sihir. Niki rohib seakan-akan mengajari bohong tapi tujuannya sae. Soalnya orang ini kan belajar sihir kan bukan saya. Makanya terus yang baik dinasihati ngoten. Bohong demi kemaslahatan itu boleh. Akhirnya yang baik belajar. Ngoten fa bainama ala dzalika. Fa bainama maqanalikane huwa ala dzalika dheweke dalam keadaan seperti itu idz ata ala dabatin 'azimatin qad habasatin nas. Tiba-tiba dia lewat di jalan, ada binatang yang besar, ada yang mengatakan singa, pokok binatang besar. Dia menghalangi orang-orang mau lewat. Tiang-tiang mau lewat boten saged. Faqala al-yawma a'lamu, kata anak itu sekarang aku tahu. As-sahiru afdalu amir rahibu afdalu. Apakah ahli sihir itu lebih utama atau si rahib yang lebih utama? Yang baik berarti mempraktekkan ilmunya. Saiki ono ujian gede, binatang besar menghalangi banyak orang. Sekarang aku tahu apakah ahli sihir lebih utama atau rahibnya lebih utama. Faqala, lalu dia mengatakan, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri sahiri fa akhadha hajaran. Lalu anak itu mengambil batu kemudian berkata, ya Allah, jika urusan si pendeta itu lebih engkau cintai daripada urusan ahli sihir, faqtul hadhihi dabbata hatta yamdiyan nasu, maka bunuhlah ya Allah binatang ini sampai orang-orang bisa lewat. Tumani Allahumma in kana amrul rahibi. Niki dumane dan Gusti Allah, tapi kelawan nyebut perkarane rohib. Niki namanya tawassul. Ya Allah, kalau memang si rohib ini lebih engkau cintai, bunuhlah binatang ini supaya orang-orang bisa lewat. Akhirnya nopo? Hatta yang diana, supaya orang bisa lewat. Faromaha faqatalaha wa madun nasu. Dia lemparkan batu kepada binatang itu, langsung binatang ini mati, orang-orang bisa lewat. Setelah itu fa'atar rohiba fa'akhbarahu, kemudian datang anak kecil mendatangi pendeta itu, kemudian memberitahunya. Kula wau lewat teng mergi wonten ngeten-ngeten ila akhiri kula lempar dan seterusnya sampai mati. Faqala lahu rahibu, kemudian rahib berkata kepada anak kecil itu, ai bunayya, wahai anakku, antal yauma, kamu hari ini afdalu minni, lebih utama dariku. Soalnya rahib mengajarkan ilmu yang baik tapi belum pernah mempraktekkan niki waulah. Si anak kecil niki pun mempraktekkan, menolong berapa banyak orang niku. Akhirnya qad balagha min amrika ma ara, ilmumu telah sampai sebagaimana yang telah aku lihat. Wa innaka satubtana, dan sungguh kamu akan diuji. Ilmumu sampai dhuwur banget, awakmu arep menghadapi ujian. Fa in tulita fala tadulla alayya, kalau kamu diuji jangan menunjukkan tentang aku. Pokoknya aja nyebut-nyebut jenengku. Soalnya dalam keadaan bahaya. Rajane zalim, gadai ahli sihir, enten rahib ahli ibadah, alim ngajaraken ilmu, mengajak kepada iman kepada Allah, beribadah. Ini kan tantangannya berat. Saat ini pas menghadapi
Tiang sing dolim, ya, dolim kok berkuasa, ya bisa-bisa masuk penjara dan ngoten. Wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa. Dan anak muda itu sudah bisa menyembuhkan orang yang buta dan orang yang punya penyakit belang. Wa yudawin nasa min sa'iril adwa, dan mengobati orang-orang dari segala macam penyakit. Untuk sakti lah ini himpunan diajari sakit mengobati tiang kata. Nah, tiang-tiang delok ponaria Jombang wae sampai Bekasi adus diombe nah ya Allah ya Rabbi saniki mboten mandi dan itu dasih diiloi nggih kirangan sing merah sinten lah sing tumen pakna niki nggih mandi mandi masing-masing kita niku sing meloi nggih kan sing meloi sinten dicoba malaikat kanan kiri nggih diloi malaikat. Fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya fa'atahu bihadaya katsiratin. Lalu sami'a krungu sapa jalisun teman duduk lil maliki bagi raja. Enten tiyang penggaweane ya pokoke ngonconi raja dia duduk. Dia itu orangnya buta. Lalu dia datang bihadaya katsiratin membawa hadiah yang banyak. Datang si A'ma niki buta niki membawa hadiah banyak. Faqala ma hauna laka ajma'u in anta syafaitani. Gini. Faqala inni orang buta teman duduknya raja datang kepada anak sing pun sakti niki. Anak sing pun sakti. Soalnya yang baik kan sakit mengobati macam-macam. Niki buta datang kepada anak itu membawa hadiah banyak. Lalu dia katakan, "Mahahuna laka ajma'u." Aku di sini mengumpulkan sesuatu untukmu in anta syafaitani jika kamu bisa menyembuhkan aku. Aku arep ngekei hadiah akeh marang awakmu yen awakmu iso marasni awakku. Faqala anak kecil yang sudah belajar ilmu mengatakan inilah asfi ahadan wa innama yasfillahu ta'ala, bahwa aku tidak bisa menyembuhkan seseorang, yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Nah, niki mulai dakwah sing iso ngobati iku Gusti Allah. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Kalau kamu mau beriman kepada Allah Ta'ala, aku doakan kepada Allah, Allah memberi sembuh kepada kamu. Pun dakwah. Akhirnya sing tiyang buta niki fa amana billahi ta'ala fasyafahu Allah Ta'ala. Si buta ini beriman kepada Allah, didoakan oleh anak kecil itu, kemudian sembuh. Waras melipat tembok. Fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlisu. Kemudian si buta setelah sembuh datang kepada raja, duduk di samping raja seperti biasanya. Wong biasanya ngonconi rojo, ngonconi. Yeah. Tiang niku kan murid niku butuh konco. Rojo niku kan dipuji-puji, disegani banyak orang, tapi kiambae kan dereng tentu bahagia. Lek boten enten rencangi. Kok akeh wedi kiambae namung ngeten tok ae. Wis ora ana guyone, ora ana serius terus. Niku susah lho tiyang ngoten niku. Oke. Nanti coba kae enten tiyang terlalu akeh ajudane ora ana kanca ngomongi. Boten seneng. Senenane iki lho ngaten iki. Jamaah ketemu kanca ngomong apa sing diomongaken maten-maten terbudi mali kepanggih rencang niku seneng. Awet insyaallah. Awet sehat, awet nom. Nggih. Contohnya niki awet sehat, awet nom. Sadiki sing paling sepuh niki sinten?
ono. Tapi sehat luar biasa. Soalnya sering ketemu tiang begitu. Ngomong, enten ceritane, enten nopone, wae sholat, ibadah, wiridan, nikmat. Nikmat nih. Terus fa'amana billahi ta'ala fasyabahallah ambal fa'atal malika fajalasa ilaihi, lalu si buta datang kepada raja, duduk di sampingnya kama kana yajlisu, sebagaimana biasanya duduk. Faqala lahul malik man radda 'alaika basaraka, kata raja kepada si buta, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Sapa sing baleni mlipatmu kok iso weruh maneh? Qala rabbi, Tuhanku. Qala, raja mengatakan, awalaka rabbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Raja ini berarti mensombong ngaku Tuhan. Adakah Tuhan selain aku? Qala rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Si buta berdakwah, berkat dakwahi lari alit mau. Fa'akhadahu, lalu dia dipegang, ditangkap. Falam yazal yu'adzibu, si buta disiksa terus. Hatta dalla 'alal ghulam, sampai dia menunjukkan anak muda sing ngajari iman dan Gusti Allah. Kalau mana anaknya sekarang? Tiang mek mun disakiti ngoten kan akhire ngaku. Wong tiang sing boten melakukan sesuatu lain pun dipaksa kali aparat. Ayo ngaku. Matur-matur dijanya rokok, matur-matur disetrum listrik, matur-matur digepuki. Akhirnya walaupun dia tidak melakukan, ngaku. Lain pun ngaku ditulis, buat laporan disampaikan nih. Bahasan pun diadili pun duamu, pun masuk penjara. Terakhir ngaku sebenarnya saya bukan pelakunya, salah tangkap. Pun kadung dihukum 2 tahun, itu sih kadung dihukum 7 tahun, kadung disiksa. Ternyata salah tangkap. Niku baru setunggal kali kata. Nggih termasuk sing sakniki kasih rame teng televisi. Nggih, sing bunuh tiang niku nggih. Apa mengikuti berita rupanya nggih. Lek zaman Kanjeng Nabi boten wonten salah tangkap. Teko wis ketara iki pelakune ngoten. Nggih, tapi Kanjeng Nabi iki mendel mawon nggih, baru diadili dan seterusnya nggih. Faji'a bil ghulam, kemudian anak muda didatangkan. Faqala lahul malik, raja berkata kepada anak muda, "Ai bunayya, anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akma wal abrasa wa taf'alu ma taf'alu." Wahai anak muda, sungguh telah sampai dari ilmu sihirmu sesuatu yang kamu dapat menyembuhkan orang buta, orang punya penyakit belang, dan kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Faqala, anak muda mengatakan, inni la asfi ahadan, innama yasfillahu ta'ala, bahwa aku tidak bisa menyembuhkan seseorang, yang menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Terus dia Allah malik. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahib, kemudian anak kecil itu dipegang, ditangkap, terus disiksa terus sampai mau menunjukkan pendeta yang mengajari ilmu. Berarti kan pendetanya berhasil, ahli sihir gagal kan? Ahli sihir raja sing gagal. Ahli sihir gak tahu ngajari ilmu ngono kok iso ngono kan? Akhirnya faji'a bil rahib, si pendeta didatangkan. Faqila lahu irji an dinika. Raja mengatakan kepada rahib, keluarlah kamu dari agamamu. Fa'aba, si rahib pendeta menolak. Fada'a bil minsar, kemudian dipanggilkan supaya didatangkan gergaji. Gergaji ini kalau gergaji. Fa'udi al minsaru fi mabriki ra'si. Gergaji diletakkan di atas kepalanya. Mafrik niku tengah kepala. Fasaqqahu hatta waqa'a shiqqahu. Digergaji sampai terbelah. Summa ji'a bijari sil malik faqila lahu, kemudian didatangkan teman duduknya raja,
berarti al-guju. Faqila lahu, dikatakan kepada si rahib, irji an dinika, keluarlah kamu dari agamamu. Fa'aba, rahib pendeta menolak. Fawudi al-minsyar fi mabriki ra'si, gergaji diletakkan di kepalanya. Fasyaqahu bi hatta waqa'ashiqahu, dibelah. Jadi akhirnya yang buta dibelah kepalanya, si rahib dibelah kepalanya. Summa ji'a bil gulam, gunanya contohnya kali kan, si buta yang sembuh gara-gara kagak murtad di sigar kepalanya digergaji, rohibi yang sakti pindah digergaji. Akhirnya anak muda didatangkan. Faqila lahu irji an dinika, keluarlah dari agamamu. Fa'aba, dia menolak. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, kemudian raja menyerahkan anak ini kepada beberapa orang dari sahabat raja. Lari kecil diserahkan kepada beberapa sahabat raja. Faqala, gampangi diserahkan teng al-buju ni raja. Faqala idhabu bihi ila jabali kadza wa kadza fas'adu bihi jabal. Lunga gawanen arek iki nang dhuwure gunung ngene pokoke gunung. Lah wis tekan dhuwur, terus munggah gunung sampai dhuwur. Fa idza balagtum zirwatahu, kalau kamu sudah sampai ke atas gunung, fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahu, suruh dia keluar dari agamanya. Kalau tidak mau keluar dari agamanya, enggak mau murtad, ceblokno ke gunung. Kejam rajane. Fadhahabu bihi, mereka pergi membawa anak itu. Fasa'adu bihi jabal, kemudian dibawa naik ke atas gunung. Setelah sampai ke atas gunung, faqala, anak kecil itu berkata, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah berikan pertolongan, kecukupan terhadapku menghadapi mereka, bima syi'ta, dengan apa yang engkau kehendaki ya Allah. Ya Allah, mugi panjenengan paringi kecukupan datang kula menghadapi tiyang ngeten-ngeten niki, bima syi'ta, kali napa ingkang panjenengan kersakaken. Farajaba bihi jabal, gunungnya goncang. Fasaqatu, mereka semua jatuh. Tiang ini diblok dhisik. Ya. Pembantu raja diblok. Wajah ayam si ilal malik, dia pulang, anak kecil ini pulang menuju kepada raja. Raja ini ben sakit hati ini mancing. Faqala lahul malik ma fa'ala ashabuka, raja berkata kepada anak itu, apa yang dilakukan oleh teman-temanmu? Faqala kafanihumullahu ta'ala, Gusti Allah maringi kecukupan dumateng kula menghadapi mereka. Bingung maneh raja ini, iki ini Gusti Allah maneh. Kafa wis maringi kecukupan ni ingsun hum ing ngadepi wong-wong jahat-jahat sapa Allah Ta'ala. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi, diserahkan kepada beberapa orang dari sahabat raja. Faqala idhabu bihi fahmiluhum fi qurqurin wa tawassabu bihil bahra, ajaan ara iki gawanen numpak perahu sampai tengahi segoro. Fa in raja'a an dinihi wa illa faqdibu, ajaan sampai tengahi segoro kon metu teko agamane, lek ora gelem metu teko agamane guwanen nang segoro. Fadhahabu bihi, pergi bersamanya sampai teng segoro. Faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah berikan kecukupan untukku menghadapi mereka, bima syi'ta, dengan apa yang kau kehendaki, napa yang kamu jenengan kersakaken. Fankafa'at bihim safina fa ghariqu, kapal laute balik, napa istilahnya? Terbalik, akhirnya semua tenggelam. Wajah ayam si ilal malik, dia datang lagi berjalan menuju sampai raja. Faqala lahul malik, raja mengatakan, ma fa'ala ashabuka, apa yang dilakukan oleh teman-temanmu? Faqala kafanihimullahu ta'ala, Allah memberi kecukupan pertolongan kepadaku menghadapi mereka. Faqala lil malik, lalu anak kecil itu berkata kepada raja, innaka lasta biqatili, bahwa kamu tidak bisa membunuh aku. Dakwah Malik ini,
kamu tidak bisa membunuh aku hatta taf'ala ma amuruka bihi, sampai kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Faqala ma huwa, rajanya bertanya, apa itu? Qala, anak kecil berkata, tajma'un nasa fi sa'idin wahid, kamu kumpulkan seluruh rakyat, seluruh manusia di permukaan tanah yang satu. Gabangi sampeyan kumpulkan semua rakyat sampeyan teng lapangan. Wa taslubuni ala jiz'in, dan kamu salib aku di pohon. Ya baik pun kesel menghadapi raja, tapi ya baik ingin mati tetap berdakwah. Saliban aku no pohon. Summa khudh sahman min kinanati, kemudian ambillah panah dari milikku ini. Ini apa? Niki apa namanya ini? Panggonan panah. Busur, panah dengan menggunakan busurku. Summa dha' as-sahma bi kabidil qaus, letakkan panah di tengah-tengahnya. Summa qul, kemudian bacalah Bismillah Rabbil Gulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya anak muda. Nah niki kan maca bismillah. Maca bismillah pengirane anak nom. Sum'an arek cilik sumar mini, kemudian lemparlah aku dengan panah. Fa innaka idza fa'alta dzalika fataltani, kalau kamu melakukan itu maka kamu bisa membunuhku. Akhirnya raja melakukan memperintah. Fajama'an nasa fi sa'idin wahidin, mengumpulkan rakyat di lapangan. Wasalabahu ala jiz, kemudian disalib di pohon. Summa akhadha sahman min kinanatihi, kemudian mengambil panah dari busurnya. Summa wada'a as-sahma fi kabidil qaus, kemudian meletakkan panah di tengah lingkaran itu. Summa qala, kemudian baca Bismillah Rabbil Gulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya anak muda. Summa ramahu, dilemparnya. Fawaqa as-sahmu fi sudhihi, maka panah kenging pelipisnya sret. Fawadha yadahu fi sudhihi, lalu anak itu meletakkan, anak yang sing disalib bau, meletakkan tangannya di pelipise sing kenging panah. Famata, lalu meninggal. Faqalan nasu, setelah anak itu meninggal, orang semua mengatakan amanna bi rabbil gulam, kami semua iman kepada Tuhannya anak itu. Akhirnya rajane kualat. Saya kira ya TKP mlebu agamane Gusti Allah. Amanna bi rabbil gulam. Fa'utiyal maliku faqila lahu, kemudian didatangkan raja, dikatakan kepadanya, ara'aita ma kunta tahdaru, tahu kamu raja apa yang dulu kamu berhati-hati, kamu waspada. Qad sungguh wallahi, demi Allah, nazala bika hadaruka, kehati-hatianmu ternyata sekarang turun kepadamu, sampai kepadamu. Awakmu hati-hati aja sampai wong kabeh golek pengirane saliyane awakmu. Ternyata saiki kabeh wis iman nang pengirane saliyane awakmu. Qad amanan nasu, sungguh orang semua telah beriman. Fa amara bil ukhdud bi afwahis sikaki, kemudian dia raja memerintah, buatkan jurang sing akeh, jublangan sing panjang sing gedhi, terus dilubangi. Fakhuddat wa udrima fiha niran, gawe lubang sing gedhi sing amba, terus tu ana kayu obongan. Wa qala, tiang berkumpul sedaya, rakyatnya dikumpulkan. Sing jaga cara sakniki ngoten nggih. Napa niku? Lek polisi niku polisi napa niku? Sing panggonane teng Watu Kosak niku polisi napa? Brimob, dengan Brimob nggih. Dijaga Brimob kabeh ya. Iki betul-betul mlayu nggih kan. Dijaga kabeh terus jumlahe gedhi akeh sana. Terus napa tirasi raja? Api dinyalakan. Man lam yarji an dinihi fa'akhimuhu fiha, siapa yang tidak keluar dari agamanya, masukkan ke dalam api itu. Au qila lahu iqtahim, yang tidak keluar dari agamanya, masuklah ke dalam api itu.
Fafa'alu, mereka semua mengatakan tetap beriman kepada Allah. Akhirnya dibakar. Ceblok siji, ceblok satu, hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha, sampai datang seorang perempuan yang membawa anak kecilnya. Kiambai gendong yugani. Fataqa asad antaqa abiyam, kiambai maju mundur ajri badi jegur gini. Soale beto yugani, beto tikotan anaknya. Faqala lahal gulam, lalu anaknya yang masih dalam gendongan mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, isbiri, sabarlah kamu, fa innaki alal haq, sesungguhnya kamu berada dalam kebenaran. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis niki, cerita niki menceritakan ayat was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud niku nggih niku wau tiang-tiang sing diobong dilebokne teng jurang niku. Ini pelakune raja yang zalim yang mengaku sebagai Tuhan. Lain kali kita bahas surat was-sama'i dzatil buruj. Kali sambung kali ini. Akhirnya sedaya niku beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala, berarti napa? Semua meninggal dalam keadaan mukminin. Husnul khatimah. Loh, mlebu geni mboten bunuh diri, mboten mau dipaksa. Terus wonten riwayat lain, mereka oleh Allah dimatikan, dijadikan meninggal saderenge jebul geni. Gusti Allah yang ngersakaken nggih kan? Ada riwayat mereka dipundhut roe, setelah itu jeblok tenggeni, dipundhut roe jeblok tenggeni. Ada riwayat lain yang dalam keadaan hidup. Tapi walaupun keadaan hidup dibakar karena mempertahankan imannya, ya kemungkinan kali Gusti Allah dijadikan tidak panas. Contohnya Nabi Ibrahim. Contohnya Nabi Ibrahim diobong kali geni yang lebih besar dari itu, akhirnya keluar. Semua hewan, ada riwayat, semua hewan niku nolong Nabi Ibrahim kecuali cecak. Sing lintu niku nyebuli geni supaya mati. Lek cecak dirase ngeten. Disebuli kesane gede. Terus dalam hadis lain cecak supaya dipateni. Nggih. Bae materi cecak niku sunnah. Dan hadis riwayat Imam Muslim. Cuma kalau tidak ada panah, kadang cecak kulo anu karet. Tiga geng karet, badan beda. Lah cecak iki nggih nelekan. Kan iki wonten wonten masyaallah. Saya iki. Kadang gede-gede ora enten iki kan. Nggih, cecak niku. Nggih. Lah kemarin cecak rowo. Cucak rawa. Pengalaman Pak. Berjaga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi